Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat dan simpatisan GKI Rungkut Asri. Kita berjumpa kembali pada ibadah online pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 dengan tema Penerima Damai Sejahtera. Ibadah kali ini akan dilayankan oleh Pendeta Theodorus Willem Noya. Warta lisan. Yang pertama, kelompok tumbuh bersama. Majelis Jemaat GKI Rungkut Asri mengajak Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bertumbuh bersama dalam iman, pengharapan dan kasih melalui program KTB. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Majelis Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, majalah berkat. Untuk majalah berkat telah terbit edisi Maret 2021 dan bagi jemaat yang berminat dapat mengambil langsung di kantor gereja. Karena keterbatasan, maka untuk satu keluarga hanya satu eksemplar saja. Untuk yang ketiga, pelantikan Badan Pelayanan GKI Rungkut Asri pada periode 2021 sampai 2023 akan dilangsungkan pada tanggal 18 April 2021 di kebaktian jam 9 pagi yang dilangsungkan melalui streaming YouTube. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama mengambil saat hening sejenak. Kebaktian Minggu Paskah kedua ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita merayakan hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan kita. Saudara, pada masa Paskah ini kita mengingat Yesus Kristus yang bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mengutus mereka untuk melakukan karya di dunia. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Begitulah Yesus mengutus murid-muridnya. Dalam tanggung jawab kita di dunia, Allah memberi damai sejahtera, dan damai sejahtera Allah itu memberi jaminan rasa aman, sehingga kita dapat mengerjakan panggilan yang Allah percayakan. Sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan
dosaku ku beri kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah. Tuhan kasihilah dan percayalah Dia. Ia telah pergi, Ia datang kembali. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Kamu jemaatnya tahu jalan ke situ. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Lakukanlah sabdanya seraya menanti. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Mari mengakui dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena dalam pergumulan kami di tengah dunia ini, Engkau tetap hadir dan menyertai kami, serta memberikan damai sejahtera. Engkau menguatkan kami untuk dapat menjalani tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Namun seringkali kami ragu akan penyertaan-Mu. Kami kurang menghayati kebangkitan Kristus yang memulihkan dan memberi kekuatan, sehingga kami seringkali lalai dalam menjalani tanggung jawab kami di tengah dunia. Kami menerima damai sejahtera, tetapi kami tidak membagikan damai sejahtera itu kepada sesama kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami. Kiranya kami menyadari kuasa kebangkitan Kristus dan berani menjalani pergumulan kami di tengah dunia. Demi Kristus yang bangkit. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Allah tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah dari 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk kebangkitan Kristus yang pada minggu ini dan minggu-minggu Paskah ini kami rayakan. Tuhan, saat ini kami mau bersyukur karena Kristus yang terus memelihara kami, karena Engkau Allah yang terus memberikan kami damai sejahtera. Dan biarlah Tuhan, pada saat ini ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk tidak hanya menjadi penerima damai sejahtera, tetapi juga menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat menghidupinya sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun perkumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaannya mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 133. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan yang meleleh turun ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya.
Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun yang turun dari Gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dengan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita peroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak boleh melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita boleh beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak dapat berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semuanya, selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita masih ada pada minggu-minggu Paskah, dan kita minggu yang lalu merayakan kebangkitan Kristus, bahkan setiap minggu sebenarnya kita merayakan kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, sudah 2 kali kita merayakan Paskah di tengah masa pandemi ini. Kita merayakan Paskah di rumah saja. Tahun lalu Paskah kita rayakan pada awal masa pandemi dengan keterkejutan karena tiba-tiba ada yang namanya corona ini, COVID-19 ini, dan kita harus membatasi semua kegiatan kita. Kita tidak banyak persiapan sehingga kebaktian kita lakukan ya dengan keterkejutan dan dengan tidak banyak persiapan. Tetapi tahun ini karena sudah setahun lebih kita bergumul dengan masa pandemi ini, kita sudah lebih siap. Bahkan dalam kebaktian Minggu Paskah pun dilayankan sakramen perjamuan kudus. Walaupun perjamuan kudusnya juga secara partisipatif. Kami melayankan dari gereja dan Bapak Ibu Saudara semuanya ikut berpartisipasi dalam perjamuan kudus ini di rumah masing-masing. Nah, yang sama adalah 2 tahun ini kita merayakan Paskah di rumah masing-masing. Tidak di gedung gereja. Dan bersama-sama dengan sesama kita umat Tuhan, tidak di gedung gereja, di rumah masing-masing, ya kita terpisah, nggak harus bertemu. Karena memang kita tidak bisa keluar, kita takut akan ancaman ya. Sebagai manusia kita pasti mengalami ketakutan ketika di sekeliling kita kondisi belum banyak berubah, ketika banyak orang yang dikabarkan terjangkit, terinfeksi positif COVID, ada yang meninggal juga. Ini membuat kita harus membatasi diri. Kita belum bisa berjumpa bahkan berkumpul dengan orang lain. Apalagi di gereja. Kita beribadah di gedung gereja, kita bertemu orang lain, ada kontak fisik dan lain-lain, itu lebih berbahaya. Ada ketakutan dalam diri kita karena situasi pandemi ini. Bayangkan ketika kita bicara soal ketakutan, apa yang dirasakan juga oleh saudara-saudara kita di Makassar dalam kondisi ketakutan akibat pandemi COVID, ditambah lagi dengan teror yang harus mereka alami. Tentu ini menjadi sebuah trauma dan mungkin mereka belum berani kembali beribadah di gereja. Dan ini juga kita rasakan kan 3 tahun yang lalu ketika ada teror bom di Surabaya juga, walaupun tidak di gereja kita, tapi sebagai komunitas gereja, komunitas orang percaya, kita merasa ketakutan. Ada kegentaran. Dan ini semua membuat kita
tidak berani bersekutu di gereja, kita hanya ngumpul di rumah. Dan saat pandemi ini pun kita tidak bisa bersekutu di gereja. Pintu-pintu gereja ditutup. Tetapi di rumahlah tempat kita bersekutu. Ini mengingatkan kita pada murid-murid yang bertemu dengan sesama mereka di rumah, di sebuah rumah, bahkan juga dengan pintu yang terkunci rapat. Mereka takut keluar karena ancaman bahaya dari orang-orang Yahudi. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Memang Yesus guru mereka sudah disalib, tetapi jangan-jangan nih orang-orang Yahudi ini masih ngincar nih murid-muridnya. Buat juga entah dieksekusi kah, dipersekusi dan lain-lain. Karena itu para murid ini masih trauma. Apalagi belum lama kalau dikatakan di Alkitab kita, hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, artinya itu hari Minggu. Yesus disalibkan pada hari Jumat. Ini masih hari Minggu, sore, menjelang malam. Atau ya bisa dibilang sudah malam hari. Nah, berkumpullah mereka di suatu tempat, di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena ketakutan. Penyaliban Yesus begitu sadis dan kejam terpampang di depan mata mereka, sehingga itu menyisakan trauma yang berkecamuk dalam pikiran mereka. Mereka ketakutan. Tapi dalam ketakutan dan trauma itu kemudian Yesus hadir, menyapa mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan bukan hanya sekali Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saat itu, di rumah itu, Yesus berkata 2 kali, damai sejahtera bagi kamu. Ini menandakan bahwa salam Yesus ini bukan sekadar sapaan, tapi merupakan pesan yang penting. Damai sejahtera. Damai sejahtera kalau dalam bahasa Ibraninya shalom, bahasa Yunaninya eirene. Artinya bukan sekadar damai sejahtera, tapi keadaan yang aman, keadaan yang damai, tentram. Dan ini sebenarnya sebuah penguatan Yesus bagi para murid yang dilanda ketakutan, kekalutan, kepanikan dan kebingungan itu karena kematiannya. Yesus berkata, damailah engkau, tenanglah. Biarlah engkau merasa aman, tentram. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan damai sejahtera. Lalu 8 hari kemudian pun Yesus hadir di tengah-tengah mereka dengan pesan yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Sampai 3 kali dalam 8 hari itu Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan 8 hari kemudian itu Thomas hadir bersama-sama mereka. Sebelumnya Thomas tidak ada bersama dengan mereka dan dia meragukan perkataan murid-murid ini. Makanya kita mengenal Thomas dengan nama Thomas si peragu, julukannya. Kita menjuluki Thomas, Thomas si peragu. Karena pada awalnya dia ragu dengan berita yang disampaikan rekan-rekannya. Ketika mereka bilang, kami telah melihat Tuhan. Nggak mungkin, kata Thomas. Sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya, ke bekas pakunya, aku tidak akan percaya sekali-sekali pun. Bagi dia, berita dari teman-temannya itu mungkin hanya hoax belaka. Karena itu dia tidak mau percaya sebelum dia melihat dan merasakan buktinya sendiri. Saudara, kita pun mungkin seperti Thomas. Saat ini sudah ada vaksinasi massal di mana-mana. Banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin yang sudah divaksinasi. Tetapi ini tidak membuat kita serta-merta yakin bahwa COVID akan segera berakhir. Kita masih ragu, ditambah ada hoax yang bertebaran di mana-mana kan, terutama di grup WA kan, wah banyak tuh. Ini membuat kita semakin ragu seperti Thomas. Tetapi bukankah semua murid yang lain juga adalah peragu? Bukan hanya Thomas yang meragu, tetapi murid-murid yang lain juga meragu. Apa buktinya? Buktinya setelah mereka melihat Yesus, mereka ngomong sama Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tapi 8 hari kemudian mereka kembali berada di rumah itu, bersama-sama dengan Thomas tentunya, sementara pintu-pintu terkunci.
Mereka masih ngunci pintu, masih ada ketakutan walaupun Yesus sudah datang kepada mereka, menampakkan diri dan berkata damai sejahtera bagi kamu, tapi mereka masih takut, masih dengan pintu-pintu terkunci. Jadi siapa yang peragu sebenarnya? Thomas ragu karena dia belum melihat. Nah, murid-murid yang ragu, yang lain lebih ragu lagi karena walaupun mereka sudah melihat, tapi mereka masih takut. Apakah mereka meragukan damai sejahtera yang diberikan Allah itu? Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus. Bahkan sebenarnya iman Thomas justru adalah iman yang sejati. Kenapa? Karena iman yang sejati adalah iman yang terus mencari. Iman yang terus-menerus bergumul, iman yang tidak pernah amin. Keraguanlah yang membawa Thomas pada pengakuan Tuhanku dan Allahku. Karena di dalam keraguan-raguan itu ada iman yang mencari, yang bergumul, dan kemudian membawa ia pada pengenalan akan Kristus dan pada pengakuan bahwa inilah Tuhanku dan Allahku. Saudara, dalam ketakutan dan keraguan-raguan kita, Kristus bangkit, datang dan menyapa kita seraya berkata, damai sejahtera bagimu. Saat ini dalam kondisi dunia yang membuat kita takut dan ragu, ingatlah bahwa Yesus hadir dan menyapa kita, dan Dia memberi damai sejahtera. Saat ini kita mungkin sedang bergumul dengan berbagai permasalahan kita. Damai sejahtera bagimu. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita semua takut akan masa depan kita karena kondisi yang tidak menentu akibat pandemi ini. Damai sejahtera bagimu. Kita bergumul dalam permasalahan kita di pekerjaan, atau bahkan ada yang harus kehilangan pekerjaan, ada yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Damai sejahtera bagimu. Atau ada yang anaknya sakit harus dirawat di rumah sakit, yang saudaranya positif COVID, galau dan bingung. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera Allah memberi rasa aman, memberi pengharapan di tengah pergumulan, keberanian di tengah ketakutan, keyakinan di tengah keraguan-raguan. Dengan damai sejahtera Allah, maka kita bisa menjalani hidup kita dengan sukacita, dengan pengharapan. Karena itu, sadarilah kehadiran Allah yang datang menyapa kita dan berkata damai sejahtera bagimu. Mungkin kita masih takut, mungkin kita masih ragu, tetapi teruslah bergumul dalam keraguan-raguan kita itu membawa pada pengenalan dan pengakuan akan Allah yang terus membawa damai sejahtera bagi kita. Dan selain itu juga Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa kita tidak hanya menjadi penerima damai sejahtera, tetapi kita pun diutus untuk membawa dan membagikan damai sejahtera itu. Makanya ketika Yesus menyapa mereka dengan damai sejahtera bagimu, Dia melanjutkan juga dengan berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosa orang tetap ada. Dia mengutus mereka. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Jadi Yesus tidak hanya berhenti sampai damai sejahtera bagimu, tapi juga kamu harus membagikan damai sejahtera itu. Yesus mengutus para murid, dan saat ini kita pun diutus oleh Yesus Kristus untuk mewartakan damai sejahtera Allah itu, untuk berbagi dengan sesama, memberi pengharapan pada yang putus asa, penghiburan kepada yang berduka, menjadi sahabat bagi yang kesepian, bagi mereka yang bingung, yang galau. Kita memberi dukungan moral, memberi dukungan materi bagi yang sedang bergumul, atau mereka sedang berjuang pada usahanya, pekerjaannya, atau dengan keluarganya. Memperhatikan yang sakit, baik sakit fisik maupun sakit secara psikologis mengalami gangguan tanpa kita menghakimi. Itulah kita membagikan damai sejahtera Allah.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kita adalah penerima damai sejahtera, tetapi kita juga diutus untuk menjadi pembawa dan pewarta damai sejahtera Allah. Dan karena itu, kiranya damai sejahtera Allah selalu menyertai kita. Amin. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. I seem to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertainties because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan.
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersyafaat. Ya Allah, kami bersyukur untuk damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Di tengah segala ketakutan, kekalutan, kebingungan kami, Engkau menguatkan kami dan memberikan kami rasa aman. Untuk terus bersaksi juga membawa damai sejahtera bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang berjuang dalam kehidupan mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan, Engkau menyertai mereka dalam setiap proses yang mereka jalani. Kami juga mau menjadi pembawa damai sejahtera bagi mereka yang sakit, mereka yang dalam perawatan dan pemulihan, mereka yang terus berjuang karena kondisi mereka yang rentan. Kiranya Tuhan yang menghibur dan menguatkan mereka dalam menjalaninya. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang memberikan yang terbaik bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami ini. Dan biarlah mereka dapat terus bersyukur kepadamu. Juga bagi mereka yang mengalami ketakutan, pergumulan di dalam kehidupan mereka, mereka yang tidak mengalami sakit secara fisik, tetapi mungkin yang secara psikologis terganggu akibat berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Tolonglah kami untuk menjadi sahabat bagi mereka, tanpa menghakimi dan menyatakan bahwa mereka bersalah dan lain-lain, tetapi mau mendengarkan keluh kesah mereka, membantu mereka untuk merasa bahwa mereka diterima, mereka dikasihi. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan rekan kami, saudara kami yang bertambah usia, mereka yang berulang tahun pernikahan, yang mendapat pekerjaan baru, yang berhasil dalam pekerjaannya, kiranya sukacita mereka Engkau lengkapi dengan syukur. Kami berdoa juga bagi rekan-rekan kami, saudara kami yang mengalami kegagalan, kehilangan, mereka yang patah hati, dan semua yang mereka gumuli dalam hidup mereka. Ajarlah untuk percaya dan mempercayakan diri pada penyertaan Tuhan yang membawa pengharapan. Ya Tuhan, kami bersatu hati sebagai bangsa Indonesia saat kami diperhadapkan pada pergumulan di tengah masyarakat, pergumulan pemerintah kami juga menanggulangi COVID. Dan saat ini ketika vaksinasi massal sudah dijalankan di mana-mana, biarlah itu mendatangkan kebaikan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami, tolonglah pemerintah kami untuk dapat berjalan bersama-sama, bertindak dan berpikir bijaksana demi kebaikan negara kami. Kami berdoa sebagai gereja Tuhan yang Kau utus berkarya di dalam dunia. Tuhan, mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk menjadi pewarta damai sejahtera melalui karya kami, sekalipun yang kami lakukan hanya terbatas karena kondisi pandemi COVID ini Tuhan. Tapi biarlah dari yang terbatas itu kami bisa menghadirkan damai sejahtera Allah yang meluas dan menjangkau berbagai pihak. Sertailah kami ya Tuhan dalam karya kami, dalam perjuangan kami di tengah dunia untuk menghadirkan perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami sebangsa dan setanah air, mereka yang mengalami ketakutan akibat teror yang harus dialami. Tuhan, kuatkanlah mereka, bantulah mereka untuk dapat pulih, baik secara fisik maupun secara psikis. Kami berdoa juga bagi para pelaku dan mereka yang memikirkan untuk menghancurkan sesamanya karena ideologi, karena keyakinan mereka. Biarlah mereka menyadari bahwa kami semua adalah sesama ciptaan Tuhan yang seharusnya saling mendukung, saling menguatkan, saling berbagi satu dengan yang lain. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk merasakan damai sejahtera Allah, bersandar pada damai sejahtera itu, dan bersyukur atasnya dengan kehidupan kami yang menjadi pewarta damai sejahtera bagi sesama kami. Ajarlah kami untuk memancarkan terang Allah dalam kehidupan sehari-hari,
berbuah dan menjadi berkat. Sekalipun keadaan begitu memberatkan kami, namun kami percaya kasih setia Allah menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang tiba saatnya untuk memberi persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA GKI Rungkut Asri atau melalui QR Code. Yang kedua, persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Untuk persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam amplop tertutup di rumah Bapak Ibu. Allah telah memberikan damai sejahtera-Nya yang menemani kita dalam pergumulan kita di tengah dunia. Untuk itu, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita seperti yang ada tertulis dalam Mazmur 138 ayat yang pertama. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan dan atas cinta kasih Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami, dan biarlah persembahan ini dapat dipakai menjadi berkat bagi sesama. Majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat agar dapat mengelolanya dengan bijak untuk menyatakan karya keselamatan Tuhan di dunia. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, lamakanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia
Saudara, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami siap diutus ke dalam dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Damai sejahtera Allah Bapa senantiasa melingkupi kita. Cinta kasih Kristus senantiasa memulihkan kita. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntun kita. Allah di dalam persekutuan kasih-Nya menyertai kita untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam dunia, kini dan selamanya.